Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama salah satu anggota DPRD Kabupaten Lamongan, yakni Bapak Matlubur Rifa, salah satu dari fraksi PAN Komisi D. Sedikit saya bertanya tentang ini Pak, tentang bagaimana keuangan negara ini yang pada dasarnya ada pada landasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang asal keuangan negara. Itu saya bertanya tentang DPRD Lamongan atau dari Lamongan sendiri itu bagaimana Pak? Jadi begini, penerimaan anggaran di pemerintah Kabupaten Lamongan itu dari dua sumber. Pertama adalah dari sumber PAD, pendapatan asli daerah, itu sekitar 5M, dan kemudian sisanya itu dari dana pusat, dana sharing dari pusat. Total pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 1 tahun ini adalah mengelola dana sekitar 3 triliun 97 miliar. Nah, tentu dana tersebut dikelola oleh bupati, oleh eksekutif dengan persetujuan anggota DPRD. Terkait akan hal itu kan berarti ada yang saya ambil ada dua, ini dari anggaran daerah, kemudian dari dana pusat. Tapi ketika halnya ini sudah masuk salah satu kan dalam pembangunan juga Pak, di sana masuk dalam pembangunan. Tapi terkait akan hal penyelenggaraan negara ini, mulai dari desa, kepala desa, dan birokrasi atasnya itu banyak terjadi pelanggaran di sana itu. Kalau menurut Bapak sendiri itu disebabkan kenapa ya Pak? Jadi dana yang diperoleh oleh pemerintah, pemerintah Kabupaten Lamongan itu dialokasikan kepada dinas-dinas untuk dikelola. Nah, dinas-dinas itu tentu memberikan bantuan atau dana-dananya itu kepada desa sesuai dengan leading sektornya masing-masing. Nah, terkait kenapa ada penyelenggara negara terus kemudian terkena kasus, misalnya kasus hukum, kasus korupsi dan lain-lain. Menurut pengamatan saya, pertama adalah misal kalau di desa itu ada beberapa penyelenggara negara di desa itu, mohon maaf, tidak menguasai administrasi, sehingga kadang-kadang itu menjadikan celah masuknya sebuah pelanggaran. Nah, biasanya kalau ada kesalahan administrasi itu masih bisa dibetulkan, misal soal dokumentasi, soal akuntansi dan lain-lain. Terlepas itu semua, misalnya ada kesalahan, kalau penyelenggara kegiatannya itu, pelaksanaan kegiatan itu bagus, saya kira tidak ada masalah, nanti bisa diperbaiki. Lalu bagaimana dengan adanya penyelenggara negara yang terkena kasus hukum? Misalnya seperti tadi yang saya jelaskan, ada kesalahan administrasi, ada juga yang memang diselewengkan. Misalnya begini, ada dana itu masuk ke penyelenggara negara, tidak diperuntukkan untuk kegiatan sebagaimana mestinya, karena dana itu masuk kepada penyelenggara negara itu ada aturan-aturannya, ada aturan-aturan penggunaannya. Misal digunakan untuk pembangunan. Nah, kenapa ini terjadi kasus? Biasanya itu tidak digunakan sesuai penggunaannya, sehingga terjadi kasus. Nah, kalau terjadi kasus, maka menjadi temuan inspektorat, menjadi teman penegak hukum, kadang-kadang juga dilaporkan oleh LSM, sehingga itu menjadi masalah bagi penyelenggara negara tersebut. Dari yang saya tangkap, dari kenapa banyaknya kasus dari penyelenggara negara, mulai dari yang paling rendah mungkin kepala RT, kepala desa itu salah satunya menurut Bapak Matlubur Rifa ini, itu salah satunya mungkin, mohon maaf, kurang ketahuannya tentang administrasi negara. Dan yang kedua terkait tentang ternyata dana yang telah turun dari pemerintah ini diselewengkan atau disengaja untuk digunakan dengan hal-hal yang tidak semestinya. Dari beberapa kasus yang ada ini Pak, dari beberapa kasus
beberapa kasus ini, apakah ada salah satu contohnya dari daerah Lamongan yang terkena kasus tersebut, atau mungkin suatu kita membahas tentang histori atau sejarah dulunya itu seperti apa Kabupaten Lamongan untuk menyikapi akan hal itu, Pak? Kalau saat ini saya belum tahu ya, tapi saat ini belum tahu. Tapi kalau yang dulu itu misalnya ada ketua komisi yang ya sampai dilaporkan oleh LSM karena salah dalam pengelolaan anggaran negara. Jadi karena dengan kesalahannya itu kemudian masuk ke ranah hukum, dan karena terbukti bersalah maka dia harus itu menjalani itu dulu pernah ada. Tapi kalau sekarang saya lihat mudah-mudahan tidak ada. Jadi sementara ini ya tetap ada fungsi kontrol, ada LSM, ada masyarakat yang mengawasi kegiatan-kegiatan penyelenggara negara baik di DPR maupun di pemerintah, di bupati, macam-macam. Tapi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada masalah hukum, tidak ada yang kena, dan kita berharap di Lamongan ini juga tidak ada yang kena masalah hukum. Artinya masyarakat penyelenggara negara bisa dengan hati-hati melaksanakan kegiatannya itu tidak terjadi pelanggaran. Mungkin sama-sama nantinya kita sebagai rakyat dimanapun kita berada, bukan hanya di Kabupaten Lamongan, mungkin di seluruh kabupaten-kabupaten yang berada di Indonesia, bisa rakyat atau masyarakat dan seluruh pimpinan-pimpinan yang ada di kabupaten tersebut bisa saling berkontribusi bagaimana membangun dan membentuk daerah masing-masing untuk menjadi daerah yang maju begitu, Pak. Saya kira semakin hari semakin baik. Misalnya begini, sekarang ini semua usulan-usulan kegiatan, semua usulan-usulan itu masuk dalam satu istilahnya masuk e-budgeting, misalnya masuk e-budgeting, sehingga usulan-usulan ini diketahui oleh pusat, provinsi maupun daerah. Jadi usulan-usulan tidak bisa, kalau dulu kan usulannya gampang, ada kegiatan usulannya hanya diketahui oleh daerah tersebut. Tapi sekarang masuk e-budgeting, dan pemerintahan pusat juga tahu, oh ini kegiatan ini dilakukan kebutuhan masyarakat di sini untuk apa itu tahu. Jadi saya kira semakin lama sistem administrasi negara itu juga dibangun dengan baik, terkontrol, diawasi oleh pusat, provinsi maupun di daerah sendiri. Sehingga saya kira ke depan mungkin kasus-kasus seperti itu menjadi yang dulu-dulu itu menjadi pelajaran bagi kita, bahwa memang itu tidak semestinya dilakukan dan harus kita perbaiki dari awal. Itu juga perlu kiranya dorongan, kemudian dukungan dari masyarakat sekitar, sehingga para aparat negara, kemudian dari pimpinan negara itu bisa menjalankan sesuai apa yang telah disahkan kemudian dimusyawarahkan secara bersama-sama. Kemudian bagaimana kami dari masyarakat atau teman-teman dari mahasiswa itu bisa memberikan sebuah aspirasi terkait bagaimana penyelenggaraan hukum yang ada di Indonesia, mulai dari DPRD dan yang lain sebagainya. Mungkin teman-teman semua ini sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwasanya sedikit kita membahas tentang keuangan negara dan kemudian banyak-banyaknya penyelenggara hukum yang terkena kasus-kasus tersebut. Itu adalah suatu bentuk tataran administrasi untuk kelangsungan yang akan datang. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Matlubul Rafiq yang telah memberikan saya waktu sedikit untuk wawancara terkait sumber hukum atau landasan hukum dan sumber keuangan negara. Mungkin teman-teman semua terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Rafiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, itu adalah salah satu video saya bersama anggota DPR Lamongan, dan begitu pula keindahan kota Lamongan
Semoga teman-teman menikmati video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udan tangis